Halo Moviewers, balik lagi di ngomongin film. Setelah sebelumnya gue ngebahas dan ngebedah dari teaser trailer Thor Love and Thunder, kali ini gue akan ngebahas official trailernya, dimana kita akan dikasih lihat beberapa detail dan easter egg baru tentang filmnya nih. Dan juga akhirnya kita diperlihatkan villain utama dari film ini, Gorr the God Butcher, yang diperankan oleh Christian Bale. Dan kayaknya bakal jadi best villain nih di semesta MCU. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita breakdown official trailer dari Thor Love and Thunder. Trailer dibuka dengan adegan yang sama dengan teaser sebelumnya, di mana Thor sedang meditasi di pohon besar. Selanjutnya, scene beralih ke Korg yang terlihat sedang berbicara di depan suku atau penduduk dari planet yang sedang dikunjungi oleh Thor. Latar belakang dari set ini menunjukkan pohon besar, yang gue yakini itu adalah pohon tempat di mana Thor sedang meditasi yang ada di scene sebelumnya. Planet ini merupakan planet gurun yang ditinggal oleh dewa sang pemberi hujan, Skylord of Indigard, yang mengakibatkan planet ini menjadi kekeringan. Korg di sini menceritakan, "Kids, get your popcorn out. Let me tell you the story of the space Viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. After saving planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Well, he got in shape. He went from dad bod to god bod. And after all that, he reclaimed his title as the one and only Thor. Oh, spoke too soon." Scene selanjutnya, kita ditunjukkan oleh keadaan di dalam Binatar, pesawat Guardian of the Galaxy, di mana di dalamnya ada Thor, Star-Lord, Mantis, Drax, Nebula, dan Karglin, di mana di sana tidak ada sosok Rocket Raccoon. Next, kita kembali diperlihatkan adegan Thor sedang workout untuk mengembalikan bentuk tubuhnya, sampai adegan di mana Thor menarik Benatar yang sedang terbang. Di scene selanjutnya terlihat New Asgard diserang oleh makhluk suruhan dari Gorr the God Butcher, yang mana Thor terlihat memakai kostum yang mirip dan terinspirasi dari komik Thor volume 3 tahun 2007. Saat sedang bertarung, Thor kembali menemukan senjata lamanya, Mjolnir. Lalu saat Thor ingin mengambil, Mjolnir malah kembali ke pemiliknya yang sekarang, yaitu Mighty Thor. Mjolnir sendiri di sini bisa kita lihat terdapat detail retakan. Seperti yang kita ketahui, kalau Mjolnir ini sudah dihancurkan oleh Hela di Thor Ragnarok, di mana mungkin Mjolnir ini diperbaiki oleh Jane dan membuat Jane worthy untuk menggunakannya. Di pertemuan ini, di shoot selanjutnya terlihat Thor menggunakan pakaian berbeda. Di sini Thor menggunakan helm biru dengan sayap emas, yang mana ini terinspirasi dari kostum Thor Battle Armor di dalam komik. Setelahnya Thor menjelaskan ke Korg di dalam narasi bahwa Jane merupakan mantannya yang ada di bumi. Scene selanjutnya kita diperdengarkan dialog dari Jane yang berbunyi, "What's it been like? 3-4 years?" Dan Thor menjelaskan, 8 years, 7 months and 6 days, give or take. Di sini kita bisa tahu nih, kalau sebenarnya Thor ini masih belum bisa move on dari Jane. Berikutnya, kita diperlihatkan oleh sosok yang menaiki kuda terbang. Kalau kita perhatikan lebih detail, itu merupakan sosok Jane Foster atau Mighty Thor. Di Marvel, kuda ini pernah muncul dalam film Thor Ragnarok saat adegan flashback Valkyrie, di mana ia menggunakan kuda ini untuk berperang melawan Hela. Kuda yang sama juga sempat muncul dalam battle terakhir film Avengers Endgame saat peperangan melawan Thanos. Selanjutnya kita diperlihatkan oleh Jane yang mendarat di tempat yang terdapat patung dari dewa-dewa kosmik semesta Marvel, di mana salah satunya adalah sosok The Living Tribunal yang sudah muncul di series Loki. Dan terakhir dapat kita temukan di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness saat perjalanan antara universe bersama America Chavez. Di sebelahnya kita bisa lihat ada sosok botak. Itu merupakan The Watcher yang sudah muncul dalam series What If. Ngapain ya Jane Foster ke sana? Oke, selanjutnya kita dapat melihat Jane dan Thor yang sedang berada di kapal bersama dengan Valkyrie dan Korg.
yang mana mereka menaiki Skidbladnir yang ditenagai oleh Stormbreaker milik Thor dan ditarik oleh 2 ekor kambing yang bernama Toothgnayer dan Toothgrinder. Kambing dengan kekuatan mistis yang digunakan Thor di dalam komiknya untuk melakukan perjalanan ke lokasi di mana dewa dan dewi lainnya berada. Tujuan utama mereka adalah menuju ke Olympus, sebuah realm tempat di mana dewa Yunani berada, yaitu Zeus. Tapi karena awalnya tidak dapat menemui Zeus, di scene lainnya terjadi pertarungan antara Thor dan warga dari Olympus. Juga kita bisa lihat Jane Foster yang team up dengan Thor menggunakan Mjolnir yang terpecah dan menyebar ke arah petarung Olympus. Next, kita akhirnya diperlihatkan oleh villain utama di film ini yang diklaim sama Taika Waititi sebagai the best villain di Marvel Cinematic Universe. Gorr the God Butcher yang diperankan oleh Christian Bale dengan detail sebagai makhluk abu-abu dengan goresan di kepalanya. Kita juga diperlihatkan oleh pedang All Black Necrosword, yang mana di dalam komik pedang ini dibuat oleh Null the God of Darkness yang menciptakan pedang ini dari bayangannya sendiri. Di scene selanjutnya, kita dapat melihat kalau si Gorr ini keluar dari tentakel-tentakel yang merupakan simbiot dari pedang itu. Yang mana tentakel ini bisa kita lihat di scene saat New Asgard diserang. Selanjutnya terlihat Gorr menggunakan pedangnya dan menancapkannya ke tanah. Kita juga diperlihatkan oleh kehancuran dari planet itu yang mungkin diakibatkan oleh Stormbreaker atau Mjolnir. Next, kita juga diperlihatkan oleh tampilan dari depan sosok Zeus yang diperankan oleh Russell Crowe. Di sini kita melihat Zeus mengumpulkan semua warga di sebuah arena yang mana di sana juga terdapat Valkyrie, Jane, dan juga Thor. Next, kita diperdengarkan adegan dari Gorr yang berkata, You are not like the other gods of kill. I have something worth fighting for. Dan trailer ini ditutup dengan adegan Thor menyerang pasukan musuh dari planet Indiger menggunakan Stormbreaker-nya. Nah, gimana menurut kalian trailer dari film Thor Love and Thunder? Apakah makin penasaran untuk menyaksikan filmnya nanti? Tapi sebelum kalian nonton film Thor Love and Thunder, gua akan kasih tahu ke kalian film Marvel lainnya untuk kalian tonton sebelum menonton film ini. So, jangan kemana-mana, tetap di Ngomongin Film.